Ya, saudara, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 mengajarkan kepada dunia usaha terutama, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, untuk bisa beradaptasi dan bertransformasi secara cepat. Pemerintah juga merespon pandemi COVID-19 ini dengan memberikan bantuan modal kerja, subsidi kredit UMKM, hingga kepada relaksasi bunga kredit perbankan demi mempertahankan sektor UMKM untuk bisa terus bergerak atau bertahan. Nah, salah satunya adalah Bank BUMN, Bank Rakyat Indonesia atau disingkat BRI, yang mulai menjadikan UMKM sebagai pilar utama penyangga bisnis perusahaan. Bagaimana dukungan untuk UMKM saat ini dari dunia perbankan? Kami segera berbincang dengan Division Head Micro Business Development dari BRI atau Bank Rakyat Indonesia, Vita Arisanti. Mbak Vita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas Bayu. Ya, salam sehat ya Mbak, Sehat-sehat sehat-sehat ya, terus ya. sehat-sehat saya juga. Ya. Amin, amin. Itu yang penting bagi kita semua, terutama Mbak Vita nih buat saudara-saudara kita, teman-teman UMKM. Harus fit terus teman-teman di BRI. Mbak Vita, koreksi saya. Kan kata orang-orang di masa pandemi COVID-19 ini semua sektor bisnis termasuk UMKM yang dulu ketika krisis perbankan tahun 98, krisis ekonomi dunia mampu bertahan. Sekarang tuh mampu bertahan atau enggak? Ini kan menjadi mitra binaan terbesar BRI ini UMKM. Jadi Mbak Vita tahu persis UMKM di Indonesia ini sekarang bertahan, terpuruk juga, atau bagaimana situasinya di era pandemi, Mbak Vita? Ya, kalau UMKM memang karena menjadi core bisnis BRI, gitu ya. Jadi kondisi UMKM misalkan ini benar-benar juga menjadi pertaruhan juga buat BRI ya, karena kalau dengan nasabah kami di UMKM itu ada 12 juta, Mas Bayu. Dan di 10 jutanya ada di segmen mikro gitu ya, yang saat ini memang benar-benar mereka bisa dikatakan terdampak gitu ya. Kalau dari debitur kami, ya mayoritas memang mereka mengalami penurunan omset ya, di atas 50% lah dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Dan kalau kita melihat sekarang sudah berjalan lebih dari 1 tahun, memang saat ini nih fasenya istilahnya mereka sebenarnya sudah habis-habisan istilahnya ya, karena buffer mereka untuk di segmen mikro ini sebenarnya sudah habis, Mas Bayu, gitu ya. Nah, sebenarnya ketika awal tahun ini sudah mulai rebound. UMKM kita ya sudah mulai rebound. Ya, tapi karena ini memang sebenarnya bukan pada permasalahan pada kondisi ekonominya yang dulu menjadi sumber krisis tahun yang dulu ya, 2008 itu, sekarang adalah kondisi kesehatan yang itu memang mau tidak mau harus dilakukan sehingga ada pengendalian. Ya, untuk saat ini mereka memang masih struggle. Namun kalau kita lihat UMKM kita dengan kondisi sekarang, hampir sudah 1 tahun lebih, responnya sudah mulai berubah, Mas Bayu. Berubah baik, jadi kalau, Mbak Vita? Ya, ke arah lebih baik. Karena kalau awal dulu awal dulu begitu di segmen mikro ini kan aktivitas mereka mayoritas didrive dengan transaksi yang dilakukan secara fisik ya, memerlukan ketemu dengan pembeli. Nah, ketika ada pembatasan aktivitas untuk pengendalian pandemi, mereka kan beralih jadi online dan delivery atau apa segala macam. Ini jadi memaksa juga UMKM untuk berada dalam bisnis yang semacam ini. Oh, begitu. Iya, jadi ada respon yang adaptif sekarang, Mas Bayu. Kalau di awal mungkin responnya cenderung reaktif. Jadi ditutup usahanya, kemudian mungkin langsung diberhentikan bekerjanya, tapi semakin ke sini semakin responsif, semakin adaptif. Apa artinya? Mereka mulai menemukan cara penjualan yang baru, channel-channel pemasaran yang baru. Yang dulu memang mungkin kalau nggak pandemi nggak kepikir, atau terpikir tapi nggak mau dilaksanakan nanti dulu lah gitu. Sekarang jadi terpaksa dan malah jadi makin ahli dalam hal semacam ini. Jadi pun begitu Mbak Vita. Teknologi ya. Ya, pemanfaatan teknologi terasa sekali memang kita bisa beli, saya sebut deh, kuliner-kuliner jajanan itu kita bisa pesan dan datang ke rumah kok sekarang. Kira-kira kan begitu ya Mbak Vita ya. Mbak Vita, tapi kan begini, tampaknya pemerintah juga tahu nih UMKM begitu
terkena begitu dengan situasi pandemi. Saya terbayang yang Mbak Vita katakan, kalau dulu kan ekonominya memang yang bermasalah. Ini orang lagi berkembang, lagi bagus-bagusnya ekonomi, ada yang lagi mulai usaha baru, udah lagi bagus-bagusnya, di stop. Karena situasi kesehatan semua di stop. Yang mau beli nggak bisa keluar rumah, yang mau jualan harus diam di rumah. Itu kan situasinya kemarin. Tapi pemerintah kemudian fokus gitu, Presiden langsung mengatakan kita akan siap membantu UMKM. BRI sebagai salah satu motor penggerak UMKM di Indonesia, itu apa yang segera langsung ingin dilakukan? Apa yang kemudian betul-betul, saya akan masuk di titik ini nih untuk para UMKM. Situasinya kan pandemi begitu, situasi kesehatan yang harus kita semacam terlockdown, harus diam di rumah. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka dalam masa-masa pandemi seperti ini, Mbak Vita? Ya, jadi kalau fungsi kami di perbankan, mainly-nya kan memang di intermediary ya. Jadi pasti di akses permodalan, kita sudah harus melakukan penyesuaian ini Mas Bayu. Dengan kondisi yang orang tidak bisa bertemu, maka bagaimana kami memudahkan pelayanan atau akses permodalan kepada debitur-debitur UMKM ya. Jadi dari sisi permodalan pasti kalau itu sudah menjadi debitur resisting dan terdampak, pasti ada upaya penyelamatan kredit supaya record mereka di perbankan tidak mengalami gangguan ya, karena begitu nanti record di perbankannya jelek, susah mereka mendapatkan akses permodalan yang murah gitu ya. Nah itu dari sisi penyelamatan. Kemudian ada kemudahan tadi, bagaimana menjadi lebih mudah bagi tenaga-tenaga pemasar kami untuk memberikan layanan. Karena kalau dengan kondisi terbatas bisa bertemu fisik, yang biasanya petugas-petugas kami bertemu fisik, harus ada toolsnya nih untuk menjembatani bisa bertemu debitur, dan kami tetap bisa menyalurkan diri dalam kondisi yang seperti ini gitu ya. Dan itu dari sisi internal kita harus lakukan penyesuaian proses bisnisnya, Mas Bayu. Jadi pendampingan perbankan juga berubah dan mendekati merekanya itu tetap terjadi. Itu bagi teman-teman di UMKM ini terasa dari BRI begitu ya, Mbak Vita ya? Ya, betul. Itu dari sisi akses permodalan. Nah, di pemberdayaan juga kita kuatin, Mas Bayu. Karena dalam kondisi seperti ini, sebenarnya yang diperlukan teman-teman UMKM adalah bagaimana mereka bisa dibantu untuk memasarkan produk mereka. Maka di sisi lain, di sisi pemberdayaan, itu yang kita juga bantu kuatin. Baik dari pelatihan-pelatihan yang kami berikan melalui link UMKM yang kami punya, kemudian juga melalui pelatihan yang ada di Rumah Kreatif BUMN, walaupun sekarang dalam kondisi pandemi dilakukan secara online, dan juga kita meng-create event-event yang itu memberikan juga akses pasar, Mas Bayu. Jadi jadi kalau biasanya orang harus datang, sekarang kita konsep ada kita punya tayangan juga gitu ya, ada di Kompas TV, di mana itu juga bisa memberikan inspirasi untuk meningkatkan kapasitas, Mas Bayu. Jadi belajarnya nggak cuma tutorial gitu ya, tapi bisa dikemas dalam hiburan. Dan di situ kita juga buka untuk akses pasar. Jadi seperti sekarang kondisinya memang pasar itu menjadi sangat penting untuk membantu UMKM memasarkan produknya. Dan itu bisa kita bantu dengan business matching juga, Mas Bayu. Jadi dari aktivitas perbankan, ada nasabah-nasabah kami yang mungkin bisa menjadi nerima barang-barang dari segmen yang lebih kecil, dan tapi kita sendiri juga bikin event-event untuk bisa memasarkan produk UMKM. Oke, ada kesulitan Mbak Vita ketika mereka harus beradaptasi dengan, saya menyebutnya teknologi lah ya, sekolah aja tidak ada tatap muka kan, pembelajaran jarak jauh. Sekarang event-eventnya juga, kalau dulu tuh kan bazarnya langsung ketemu ya. Kalau sekarang kan semuanya mungkin melalui Zoom dan segala sesuatunya. Ini tidak menjadi kesulitan atau perlahan tapi pasti, seperti saya tahu banyak nih teman-teman di UMKM kan yang semangat belajarnya tinggi, semangat berjuangnya tinggi, jadi mereka cepat adaptif begitu. Boleh cerita Mbak Vita? Ya, memang level untuk pembelajarnya berjenjang, Mas Bayu ya. Ada yang memang sudah levelnya dia cepat gitu ya, sehingga ketika diajak diberikan materi terkait teknologi itu cepat sekali. Tapi memang ada yang memerlukan waktu untuk belajar. Ya. Contoh gini, BRI itu punya namanya pasar ID
di mana itu kita membuatkan platform bagi pedagang pasar supaya bisa jualan online. Online-nya juga bukan online seperti e-commerce, tetapi menggunakan media yang lebih gampang ya, menggunakan media WhatsApp. Karena kondisinya kan seperti sekarang, saya nggak bisa belanja ke pasar, ya lebih aman saya belanja dari situ. Tapi memang edukasi ke pedagangnya juga gitu, Wes. Itu memerlukan waktu karena mereka nggak biasa jualan seperti itu dalam bentuk teknologi yang lebih sederhana gitu ya. Maksudnya challenge-nya di situ memang proses edukasinya harus dilakukan memerlukan waktu, tapi itu bisa dilakukan gitu. Oke. Tantangan di situ, Mas Bayu. Ya, terbayang. Jadi situasi pandemi ini kalau diambil, saya menyebutnya sisi positifnya, SDM-nya jadi lebih kompetitif dengan sendirinya, produknya jadi lebih inovasi, cara memasarkannya juga penuh inovasi. Tapi apakah ini kemudian bisa membantu juga bahkan di situasi pandemi begitu ya Mbak Vita ya? BRI melihat nggak ada peluang atau wirausaha yang kemudian juga muncul yang bisa dibantu oleh BRI walaupun dalam situasi yang masih sangat sulit seperti saat ini. Bagaimana nih situasinya pada saat ini? Kalau ada orang ingin usaha masih memungkinkan begitu kira-kira Mbak Vita? Ya, betul Mas Bayu. Dengan adanya ini ya, mungkin PHK yang tidak bisa dihindari di sejumlah sektor, itu memang memunculkan wirausaha baru ya, dengan berbagai jenis usaha yang ada. Memang yang paling mudah bagi pemula usaha itu memang di sisi sektor makanan ya Mas Bayu. Jadi sektor ini memang penyaluran kreditnya jumlah debiturnya mulai ada penambahan ya. Jadi yang kemarin mungkin masuk ikut di perusahaan apa, kemudian mengalami PHK, membuka usaha jual di rumahnya ya, karena kan tidak memerlukan modal yang besar. Nah, untuk yang seperti ini kita juga ada skemanya. Juga pemerintah juga memperhatikan korban-korban PHK ini diberikan skema kredit usaha rakyat untuk dengan syarat yang lebih mudah. Jadi usahanya tidak perlu harus 6 bulan ya seperti kredit pada umumnya gitu. Mereka yang itu sudah ada usahanya dan sudah bisa dilakukan evaluasi, itu bisa diberikan bantuan permodalan dan itu kami rasa itu sangat membantu ya. Menarik, karena tadi ada korban PHK, kemudian mungkin ibu-ibu yang membantu suaminya gitu ya membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Kita ada skema seperti itu yang itu merupakan juga kita menyalurkan program dari pemerintah ya kredit usaha rakyat dan dengan suku bunga yang murah ya tentu sangat membantu UMKM untuk bisa survive. Ya, menarik. Ini semua apa yang terjadi di pandemi segera disikapi oleh BRI untuk membantu. Bahkan orang yang mau berwirausaha sekalipun ini diintip oleh BRI untuk kemudian diajak bekerja sama untuk tidak patah semangat. Boleh di PHK, tapi bisa menjadi wirausahawan. Nah, kira-kira begitu. Ada yang ingin disampaikan oleh BRI, Bu Vita, kepada semua orang yang sekarang berada di posisi UMKM dan kemudian ingin memulai sebuah usaha baru, kalau ya mereka ingin melakukan pendekatan kepada BRI itu kemana biar gampang gitu. Mungkin Mbak Vita bisa sampaikan sarannya dan pesannya bagian akhir dari obrolan kita. Silakan. Ya, untuk seluruh UMKM yang mungkin saat ini ya membutuhkan support dari perbankan, kami dengan seluruh tenaga pemasar kami ya BRI itu kita punya hampir 30.000 tenaga pemasar tersebar di seluruh Indonesia, Mas Bayu. Ada untuk yang di segmen mikro kita ada di hampir di 5.300 unit layanan unit BRI unit dan itu ada di setiap kecamatan Mas Bayu. Jadi kecamatan iya di setiap kecamatan, kelurahan juga ada. Jadi tidak perlu khawatir, bisa langsung mengunjungi ke BRI unit kalau memungkinkan, tapi kalau tidak juga bisa melakukan ini ya komunikasi atau bisa juga ke e-form BRI apabila ada pengajuan bisa menginput di situ, nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di BRI ya. Jadi dan untuk UMKM karena hari ini hari UMKM nih Mas Bayu. Betul. Ya untuk semua UMKM memang kita harus bangun optimisme supaya kita sama-sama bisa melewati masa pandemi ini. Jadi kalau UMKM-nya kuat pasti negaranya akan berdaulat gitu ya Mas Bayu. Sesuai dengan
jargon kita Hari UMKM Nasional hari ini. Oke, baik. Mudah-mudahan UMKM selalu menjadi semangat bagi Indonesia terutama dalam menghadapi berbagai hal. Krisis ekonomi, krisis dunia, bahkan pandemi saat ini. Asal yang mendampinginya cocok, kira-kira begitu Mbak Vita. Ada BRI ya, Betul kalau ada sekali. apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi pesan yang kuat bagi para pelaku UMKM atau siapapun yang ingin memulai usaha. Mbak Vita, waktu kita singkat, masih banyak sebetulnya yang masih ingin kita tanya dan cerita-cerita menarik di belakang BRI yang selama ini terus mendampingi UMKM di Indonesia. Kapan-kapan ya kita ketemu lagi. Terima kasih untuk waktunya. Siap. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Bayu. Ya. Waalaikumsalam.